Pembagian sisa tanah Kanaan di Shilo. Yosua pasal yang ke-18 dan pasal yang ke-19. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada 12 lambang dari suku Israel yang di dalam Yosua pasal yang ke-18 dan ke-19 ini menceritakan bahwa 7 dari antara 12 suku ini mereka mendapat bagian sisa dari wilayah tanah Kanaan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan dulu ada 12 suku. Yang pertama suku Manasye, kemudian suku Benyamin, suku Asyer, suku Naftali, suku Gad, suku Dan, suku Zebulon, suku Isakhar, suku Yehuda, suku Simeon, suku Ruben, dan suku Efraim. Mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui bahwa suku ini lahir daripada Yakub. Jadi Yakub ini yang menerima berkat dari Ishak dan dia melahirkan 12 suku yang kemudian 12 suku ini yang menjadi bangsa Israel. Latar belakang. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa sebelumnya 5 suku itu sudah mendapat bagian tanah Kanaan. Jadi di dalam Yosua pasal yang ke-18 dan ke-19 ini hanya menceritakan 7 dari suku yang akan mendapat sisa dari tanah Kanaan, karena sebelumnya yang 5 suku itu sudah mendapat bagian mereka. 5 suku tersebut yang pertama yaitu Yehuda. Di sini teman-teman juga bisa melihat petanya. Batas selatan dari suku Yehuda bagi mereka itu mulai dari ujung Laut Asin atau Laut Mati, dari teluk yang menghadap ke selatan dan keluar pada sungai Tanah Mesir sehingga batas itu berakhir ke laut. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa batas selatan dari suku Yehuda dia itu dari Laut Asin kemudian ditarik ke sampai menuju ke wilayah Laut Tengah. Nah, kalau batas timurnya Yehuda yaitu Laut Asin atau Laut Mati, itu adalah batas timurnya Yehuda. Sedangkan batas utara dari Yehuda itu berbatasan langsung dengan wilayah suku Benyamin dan suku Dan. Dimulai dari teluk Laut Asin atau Laut Mati hingga batas itu berakhir di laut. Kalau batas baratnya itu ialah Laut Besar dan pantainya. Itulah segala penjuru batas-batas Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kedua yaitu suku Ruben. Teman-teman juga sudah bisa melihat di situ ada petanya, gambarnya. Batas selatan suku Ruben, mereka itu dimulai dari pertengahan Laut Asin atau Laut Mati dan berbatasan dengan lembah Moab. Sedangkan batas timur dari suku Ruben itu ialah lembah Amon terus sampai berbatasan dengan wilayah suku Gad. Batas utara dari suku Ruben berbatasan langsung dengan wilayah suku Gad dan berbatasan dengan kota Yeriko mulai dari Laut Asin atau Laut Mati hingga batas itu berakhir di pegunungan dekat Raba. Batas barat ialah Laut Asin atau Laut Mati dan pantainya. Itulah segala penjuru batas daerah Bani Ruben atau suku Ruben menurut kaum-kaum mereka. Yang ketiga yaitu suku Manasye. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa suku Manasye ini dibilang merupakan suku yang mendapat bagian tanah paling banyak. Kemudian juga mereka memiliki 2 bagian tanah, yaitu Manasye bagian barat dan Manasye bagian timur. Di sini saya menjelaskannya membagi menjadi 2. Teman-teman juga bisa melihat dulu fakta dari Manasye ini. Sebenarnya Manasye itu bukanlah anak dari Yakub, melainkan Manasye itu adalah anak dari Yusuf yang merupakan anak ke-11 Yakub. Jadi Manasye ini bukanlah anak kandung Yakub, tapi Manasye ini adalah anak dari Yusuf yang merupakan anak ke-11-nya Yakub. Itu berarti Manasye adalah cucunya si Yakub. Nah, walaupun Manasye itu tidak termasuk ke dalam 12 suku, namun dia juga mendapat bagian tanah karena dia dianggap sebagai suku yang tersendiri dari si Yusuf ini. Nah, wilayah barat dari Manasye berbatasan langsung dengan banyak suku-suku lain karena mereka juga merupakan wilayah yang paling besar. Bagian utara dari Manasye, bagian barat, berbatasan dengan wilayah suku Asyer, suku Zebulon, dan suku Isakhar. Itu adalah batas utara wilayah barat. Batas utara wilayah
Batas timur wilayah barat itu berbatasan dengan wilayah suku Gad dan wilayah Manasye Timur. Bagian selatan wilayah barat berbatasan dengan wilayah suku Efraim dan Dan. Batas barat wilayah barat adalah laut tengah dengan pantai-pantainya. Kemudian kita ke wilayah bagian timur. Wilayah Manasye bagian timur berbatasan dengan wilayah suku Dan dan Padan Aram. Bagian timur berbatasan dengan lembah dan gurun, bagian selatan berbatasan dengan suku Gad dan Amon, dan bagian barat berbatasan dengan wilayah suku Naftali dan Isakar. Lanjut. Yang keempat yaitu suku Efraim. Teman-teman sudah bisa melihat petanya di situ. Bagian selatan dari suku Efraim ini mulai dari Laut Asin atau Laut Mati, dari Teluk dan keluar pada sungai hingga batas itu berakhir di laut. Batas timurnya yaitu berbatasan dengan wilayah suku Gad dari ujung sampai ke ujung. Batas utaranya itu berbatasan langsung dengan wilayah suku Manasye Timur dari ujung sampai ke ujung. Dan batas baratnya itu yaitu berbatasan dengan wilayah suku Dan dari ujung sampai ke ujung. Terakhir, kelima suku yang sudah mendapatkan bagiannya terlebih dahulu yaitu suku Gad. Nah, batas selatan suku Gad batas bagi mereka mulai dari ujung sungai Yordan, kemudian melintas wilayah yang berbatasan dengan suku Ruben dan berakhir di lembah Amon. Bagian timur ialah wilayah lembah Amon dari ujung sampai ujung. Batas utara ditarik dari wilayah Manasye barat, kemudian melintas wilayah Manasye timur dan berakhir di lembah Amon. Batas barat ditarik dari wilayah Manasye timur, melintasi wilayah Manasye barat dan kemudian berakhir di Laut Asin. Nah, setelah 5 suku tersebut mendapat bagian, tersisa 7 suku yang belum mendapat bagian tanah mereka. Dan akhirnya mereka melakukan pembagian. Nah, di sini ada di dalam pasal yang ke-18 dan ke-19. Pada saat semua suku bangsa Israel sedang berada di Silo, mereka mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai sisa wilayah tanah Kanaan yang masih tersisa untuk dibagi kepada 7 suku yang belum memiliki milik pusaka atau wilayah mereka. Nah, di pertemuan itu, Yosua sebagai pemimpin mereka berkata kepada ke-7 suku tersebut untuk mengutus 3 orang dari setiap suku mereka untuk pergi menjelajah wilayah yang masih tersisa tersebut, mencatat keadaannya, dan kembali kepada Yosua. Kemudian, Yosua akan membagi wilayah tersebut menjadi 7 bagian dan akan mengundi untuk membagi-baginya menjadi kepada 7 suku yang tersisa itu. Undian yang pertama jatuh kepada suku Benyamin, kemudian suku Simeon, dilanjut dengan suku Zebulon, Isakar, Asyer, Naftali, dan yang terakhir adalah suku Dan. Setelah mereka semua memiliki wilayahnya masing-masing, sesuai dengan perintah Allah bahwa wilayah Yosua haruslah berada di tengah-tengah wilayah semua suku Israel dan kemudian Yosua menerima bagiannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan suku pertama yang mendapat undian yang dilakukan oleh mereka. Yang pertama adalah yang mendapat undian adalah suku dari Benyamin. Di situ teman-teman sudah bisa melihat petanya. Nah, batas utara dari suku Benyamin, wilayah suku Benyamin itu batas utaranya mereka yaitu wilayah suku Efraim dari ujung sampai ke ujung. Batas timurnya ialah Laut Asin atau Laut Mati yang berbatasan dengan suku Yehuda sampai ke wilayah Efraim. Sedangkan batas selatannya itu ditarik dari Laut Asin, kemudian menyusuri wilayah suku Yehuda sampai ke ujung. Batas barat ialah wilayah suku Dan dari ujung sampai ke ujung. Yang kedua ialah Simeon. Wilayah Simeon dikelilingi oleh wilayah suku Yehuda. Jadi batas wilayahnya sepenuhnya berbatasan langsung dengan wilayah suku Yehuda. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa Simeon adalah satu-satunya suku yang berada di dalam suku lain. Jadi wilayah Simeon ini berada di tengah-tengah suku Yehuda. Jadi otomatis wilayahnya, perbatasannya itu sepenuhnya sekelilingnya itu berbatasan dengan wilayahnya Yehuda. Next, kemudian diundi lagi dan kemudian jatuhlah kepada si Zebulon. Nah, batas utara dari Zebulon yaitu wilayah suku Naftali dari ujung sampai ke ujung. Batas timurnya ialah wilayah suku Isakar dari ujung sampai ujung.
Batas selatan bagi mereka yaitu suku Manasye bagian barat dari ujung sampai ke ujung. Sedangkan batas barat ialah wilayah suku Asyer dari ujung sampai ke ujung. Kemudian Isakar. Batas utara dari Isakar dari mereka itu ditarik dari ujung Danau Kineret Galilea hingga berakhir di wilayah Zebulon. Batas timur ialah wilayah suku Manasye dimulai dari ujung Danau Kineret Galilea. Batas selatan bagi mereka yaitu wilayah suku Manasye bagian barat dari ujung sampai ke ujung. Batas barat bagi mereka ialah wilayah suku Zebulon dari ujung sampai ke ujung. Next. Asyer. Nah, di sini batas utara bagi Asyer ditarik dari suku Naftali dan berakhir di Laut Tengah. Wilayah utara juga berbatasan dengan wilayahnya orang Hewi. Batas timur berbatasan dengan wilayah suku Naftali dan Zebulon, dimulai dari ujung wilayah orang Hewi dan berakhir di wilayah Manasye bagian barat. Batas selatan bagi mereka yaitu wilayah suku Manasye bagian barat dari ujung sampai ke ujung. Batas barat bagi suku Asyer ialah wilayah Laut Tengah dengan pantai-pantainya dari ujung sampai ke ujung. Kemudian Naftali. Batas utara bagi Naftali ditarik dari suku dan berakhir di wilayah suku Asyer. Wilayah utara juga berbatasan dengan wilayah orang Hewi. Batas timur berbatasan dengan wilayah suku Dan Manasye Timur dimulai dari ujung wilayah orang Hewi, melintas Danau Kineret, dan akhirnya berakhir di wilayah suku Isakar. Bagian selatan, batas selatan bagi mereka ditarik dari Danau Kineret melintasi wilayah. Nah, kemudian batas barat ialah wilayah Laut Tengah dengan pantai-pantainya dari ujung sampai ke ujung. Akhir adalah suku Dan. Wilayah suku Dan itu sama dengan suku Manasye, di mana kedua suku ini memiliki dua bagian yang terpisah. Kalau suku Manasye adalah bagian barat dan timur, nah suku Dan ini adalah utara dan selatan. Wilayah Dan utara berbatasan langsung dengan banyak juga wilayah-wilayah lain. Bagian utara wilayah utara berbatasan dengan wilayah orang Hewi. Bagian timur berbatasan dengan wilayah suku Manasye Timur. Bagian selatan wilayah utara berbatasan dengan wilayah suku Manasye Timur. Dan bagian barat wilayah utara berbatasan dengan wilayah suku Naftali. Kemudian, bagian yang kedua dari suku Dan yaitu wilayah selatan. Wilayah Dan selatan berbatasan dengan, yang utara itu berbatasan dengan Manasye Barat dan Efraim. Kemudian bagian timur berbatasan dengan wilayah suku Benyamin. Bagian selatan berbatasan dengan wilayah suku Yehuda. Dan bagian barat adalah Laut Tengah dan pantai-pantainya. Nah, inilah gambar peta seluruh wilayah Israel masing-masing. Jadi, kesimpulannya di sini teman-teman bisa melihat seluruh peta dari yang sudah saya potong-potong tadi. Ini adalah bentuk dari peta gambaran wilayah Israel seluruhnya dari ujung sampai ke ujung. Terima kasih. Semoga teman-teman menikmati videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.